Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Wina Marliana Banurea, NIM 213304010293, dosen pengampu Bapak Hutuari Lisa Mosir SPD MSI yang mengajarkan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya jurusan akuntansi semester genap tahun ajaran 2021-2022. Saya mahasiswi Universitas Prima Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi topik 10 yaitu Sistem Akuntansi Pembelian dan Sistem Akuntansi Utang. Di topik ini kita akan membahas sebanyak 6 subtopik yaitu kita akan membahas subtopik yang pertama yaitu pengertian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian pemasok dari luar negeri. Beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian antara lain fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Masing-masing fungsi mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok, dan mengeluarkan order. Fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Sedangkan dalam fungsi akuntansi terdapat dua fungsi pencatat, yaitu fungsi pencatat uang dan fungsi pencatat persediaan, yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Fungsi pencatat uang bertanggung jawab mencatat transaksi pembelian ke register bukti kas keluar, dan untuk fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Sekarang kita lanjut ke subtopik yang kedua, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu yang pertama, fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung pakai atau tidak diselenggarakan persediaan di barang di gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pembelian. Fungsi pembelian ini bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penerimaan dalam sistem akuntansi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari retur penjualan.
Fungsi yang keempat adalah fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam registrasi bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Kita lanjut ke subtopik yang ketiga, yaitu prosedur transaksi pembelian. Secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran, harga, dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga dan berbagai syarat pembelian yang lain. Untuk memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Yang ketiga, prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Keempat, prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Kelima, prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen yang berhubungan dengan pembelian atau surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok, dan menyelenggarakan pencatatan utang untuk mengarsipkan dokumen sebagai catatan utang. Yang keenam, prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Yang ketujuh, prosedur permintaan cek. Dalam prosedur ini, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan cek. Yang ke-8, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Berdasarkan dokumen pendukung yang dikumpulkan melalui sistem pembelian atau berdasarkan permintaan cek yang diterima oleh fungsi akuntansi atau bagian utang. Dalam prosedur pembuatan bukti kas keluar, bagian utang membuat bukti kas keluar. Selanjutnya, prosedur pembayaran kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada pejabat yang berwenang, dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum pada bukti kas keluar. Dan selanjutnya, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Dalam prosedur ini,
fungsi pencatatan pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas atau register C. Baiklah, kita lanjut ke subtopik 4, yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dalam sistem akuntansi pembelian manajemen memerlukan informasi mengenai data-data yang diperlukan guna mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kegiatan pembelian. Adapun beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian adalah: yang pertama, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu untuk mengetahui jumlah jenis persediaan barang dagangan yang harus dilakukan pemesanan kembali, agar saat jenis persediaan dibutuhkan, barang dagangan tersebut tersedia dalam gudang. Kedua, order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok. Untuk mengetahui jumlah order pembelian dan pemasok, mana yang dipilih dalam order pembelian. 3. Order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Untuk mengetahui ketersediaan pemasok dalam memenuhi order pembelian. Keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Untuk mengetahui total saldo utang dagang perusahaan dan harus mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran utang dagang yang harus dibayar perusahaan. 5. Saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Untuk mengetahui rincian saldo utang dari masing-masing pemasok dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran kepada pemasok tersebut. Keenam, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian. Berdasarkan dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi pembelian manajemen memerlukan beberapa informasi untuk memberikan keputusan akan terjadinya transaksi pembelian tersebut. Selanjutnya, subtopik yang kelima, yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen adalah bukti yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah: yang pertama, surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dagangan dengan jenis, jumlah dan mutu seperti yang tersebut dalam surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan. 1 lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. 2. Surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Ketiga, surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Keempat, laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Selanjutnya, bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang berdasarkan catatan transaksi pembelian, berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pembayaran utang kepada pemasok. Semua dokumen dalam transaksi pembelian sangat dibutuhkan sebagai alat yang membantu keandalan dan tingkat ketelitian dalam pencatatan akuntansi serta sebagai bukti terjadinya transaksi pembelian. Kita lanjut ke subtopik yang keenam, dan ini subtopik yang terakhir, yaitu prosedur yang membentuk sistem pembelian.
Dalam melakukan sistem akuntansi, perlu dilakukan prosedur yang merupakan tahap-tahap proses terjadi transaksi pembelian. Beberapa prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian antara lain: yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Kedua, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Yang ketiga, prosedur order pembelian. Yang keempat, prosedur penerimaan barang. Yang kelima, prosedur pencatatan utang. Dari prosedur yang telah saya sebut tadi, diketahui bahwa prosedur pembelian tersebut dilakukan oleh fungsi-fungsi yang saling terkait. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan wewenang, tanggung jawab, serta menjaga kekayaan perusahaan, keakuratan, keandalan data transaksi. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.